Satu proyektor lagi dari Acer. Kemarin kita udah bikin setup Xbox ya untuk main game sama nonton film. Sekarang kita akan bikin setup dengan menggunakan handphone. Hehe. Gimana caranya gitu kan? Ini proyektor biasa, konvensional, bukan yang smart, nggak ada OS Android di dalamnya. Nah, tapi gue bisa melakukan itu dengan mantap ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, langsung aja masuk ke video. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi yang pertama harus kita siapin itu adalah HP yang jelas ya. Gue pakai HP Android, pakai tab juga bisa, iPhone juga bisa. Kedua itu ada proyektor. Di sini gue pakai proyektor Acer X1 namanya. Dan ketiga itu kita butuh kabel HDMI yang khusus, beda dari biasanya. Oke, gue udah setup proyektornya, udah gue colok juga powernya, gue taruh di atas meja gue kayak gini ya untuk setup sekarang yang kita demoin. Nyalain power dan colokin kabel HDMI yang khusus ini. Kabel ini ujungnya ada HDMI untuk ke proyektor, terus dia butuh power untuk USB-nya lagi. Nah, beruntung untuk proyektor ini tuh udah ada output USB-A yang kita bisa pakai. Ini 5 volt. 2 ampere, jadi kita bisa nyalain lewat settingan OSD dari si proyektor ini, dan ini bisa kasih power ke HDMI-nya. Ini kalau misalnya proyektor yang nggak ada USB-nya, ini agak PR nih, karena kabel USB-nya itu agak pendek, jadi kalau kita colok ke misalnya power socket gitu agak ribet sih. Nah, jadi ini wajib kecolok ya, karena kalau misalnya USB-nya nggak kecolok, ya HDMI-nya itu nggak bisa ngejalanin sistem kayak gini. Kita langsung colok aja kabel ini ke HP, ada 3 interface ya di kabel ini tuh, ada USB-C, Lightning, dan micro USB, jadi disesuaikan aja sama device kalian portnya itu apa. Nah, awal dari tampilan proyektornya itu kalau misalnya kita colok si HDMI itu kayak gini, ada manual yang kita bisa scan dan kita download aplikasi terus install di HP kita, dan kita udah bisa masuk ke pengaturannya. Dan kayak gini untuk layar HP kita itu udah langsung ke mirror di proyektornya. Pengaplikasian di hidup gue ini bisa kepake kayak gini, gue bisa monitoring script gue langsung pakai HP doang tanpa gue harus colok laptop atau colok ke PC. Terus gue kemarin juga sempat ada diskusi satu hal sama Nino ya, dan itu beneran kepake banget. Gue bisa langsung arahin, tunjukin apa yang pengen gue bahas, poin-poinnya tuh apa di layar ini. Atau kalian misalnya mau nobar gitu sama teman-teman, ya bisa juga pengaplikasiannya tinggal pakai HP dicolok kayak gini, terus bisa dapetin visual yang super gede. Yang gue notice ada satu hal dari proyektor ini yang jadi pembeda dengan proyektor BS321 punya Acer yang kemarin gue review juga, yaitu dia tuh ada fitur untuk keystone-nya bisa otomatis. Dimana yang BS321 itu keystone-nya kita masih harus setting manual, bisa dari tombol fisik di proyektornya atau bisa dari remote-nya. Di sini ya tentunya juga bisa setting manual, mau dari proyektornya langsung atau dari remote. Plus di sini tuh udah ada otomatis untuk dia tuh bisa nyesuaiin permukaannya tuh harus miring segimana. Tapi sayangnya dia tuh masih cuma untuk tilting aja ya, jadi secara vertikal gitu, horizontal itu belum bisa kita atur. Untuk kondisi ruangan kayak sekarang yang terang, ada lampu sama ini lagi siang hari terus terik banget. Ini masih kelihatan cukup jelas layarnya yang gue bisa lihat di sini. Terus kalau misalnya gue nonton video juga ini masih aman banget. Apalagi kalau misalnya kalian nonton itu malam, minim cahaya, dan semua ruangan itu ketutup, ini akan jauh lebih bagus lagi. Dia itu udah 4000 ANSI lumen untuk kecerahan dari si proyektornya. Dan dia ada fitur Acer Lumisense juga. Jadi proyektor itu bisa otomatis sesuaiin warna dari konten yang kita tampilin, tapi gue pribadi sih pakai yang normal aja. Ada fitur blue light shield juga yang bikin warna itu lebih warm. Di sini sih gue pakai ini ya, yang level paling rendah. Karena tujuannya gue bukan editing, cuma entertainment aja, jadi ya gue pakai ini karena bikin warnanya tuh jadi lebih enak kena mata, nggak cepet capek ya mata kita. Resolusinya ini XGA 1024x768 4:3 ya, mirip-mirip sama HD lah kualitasnya. Konten yang ditampilin sih menurut gue ini udah cukup aja, karena proyektor itu kan lokasi juga nggak deketan banget sama mata, jadi detail-detail kayak gitu tuh nggak terlalu kelihatan. Taruhnya itu kan jauh, jadi ya untuk resolusi HD-nya udah cukup sih menurut gue, walaupun emang full HD pasti akan jauh lebih bagus lagi. Dan kita jelas bisa atur untuk ukuran yang ditampilin sama si proyektor ini. Ada zoom in zoom out lewat lensa yang depan ini, dan kita tentu bisa atur fokus juga. Cara fisik ini sih sama banget sama BS321 ya yang kemarin udah kita review itu. Ada button fisik juga untuk operasiin proyektor ini dan bisa pakai remote. Portnya udah lengkap, ada HDMI, D-sub, jack audio in dan out, ada RCA dan USB yang tadi gue udah mention di awal. Nah, menurut gue monitor ini tuh lebih cocok untuk B2B sih ya, target pasarnya, karena dia itu udah TKDN atau beberapa komponen itu udah di dalam negeri dibuatnya.
ada 44%, jadi itu udah cukup tinggi. Dan ada beberapa instansi yang memang mengharuskan untuk pengadaan barangnya itu komponen-komponen atau elektronik yang udah ada sertifikasi TKDN itu dan udah ada tercatat di lembaga tertentu untuk kita tuh bisa beli barangnya gitu. Jadi ada ya persyaratan kayak gitu. Cuma sih gue kurang tahu ya persyaratannya sedetail apa. Satu hal yang harus diperhatiin ketika kita beli proyektor itu adalah umur dari si lampunya. Nah, lampunya Acer ini dia mengklaim bisa sampai 6.000 jam untuk pemakaian di mode standar dan 15.000 jam untuk di mode Extreme Eco. Jadi kita bisa pilih tuh mode itu ada di settingannya. Ini ada hubungan juga sama fitur color save yang bikin warnanya itu bisa tetap bagus walaupun emang ini udah cukup lama waktu pemakaiannya. Ya, kayak gitu sih gue bahas proyektor. Gue nggak bisa bahas warna detail kayak gimana karena ya gue nggak tahu cara ngetesnya gitu gimana pakai alat kalibrasi. Biasanya kan gue ke monitor ya, ini ke proyektor. Kalau gue tembak ke tembok kayak nggak mungkin gitu, kayak aneh gak sih caranya, gue nggak tahu caranya. Ya pokoknya untuk gambar atau warna yang ditampilin ya memang tidak sebagus yang ada di HP kita ya, apalagi HP gue ini udah OLED gitu layar, jadi udah bagus warnanya, vibrance banget. Pas gue lihat di ini ya biasa aja sih. Untuk settingan warna gue sih kayak gini ya, luminescence itu gue setting normal, blue light shield-nya mati. Nah kalau misalnya gue pengen nyalain blue light shield, ya luminescence-nya itu harus mati, jadi harus pilih salah satu. Mode tampilan itu gue di user 1, profil warna gue pakai yang standar, suhu warnanya di sini ya gak gue atur sih ya, kecerahan sama kontras itu biasa aja. Sama warna tembok itu gue atur, warna temboknya di sini harus pakai warna yang kuning kalau gue, karena tembok gue itu nggak putih. Untuk garansi kita dapat 3 tahun spare part dan service plus 1 tahun untuk lampu proyektornya per 1000 jam. Harganya ini ada di 5,3 juta. Untuk harga lengkapnya kalian bisa cek aja di description box. Ya jadi ya segitu aja ya untuk video gua kali ini. Thank you banget udah nonton. Nggak bisa banyak yang gua bahas soal proyektor ya, memang lebih ke pemakaian jangka panjang sih. Kalau proyektor itu bisa tahu ini proyektor kualitas bagus atau enggak. Semua linknya udah gue taruh di description box, termasuk juga kabel yang spesial ini. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.